Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel YouTube saya, Nurul Nikmah. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal hukum profesi bidan. Ya, untuk topik kali ini di session pertama yaitu tentang asuhan kebidanan kehamilan. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Seorang perempuan usia 27 tahun, G2 P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke puskesmas mengeluh sering pusing dan mengalami bengkak pada kaki. Tidak ada riwayat hipertensi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mm Hg, nadi 70 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, tidak odem pada wajah, TFU 2 jari di atas pusat, buka, bagian fundus teraba bokong, bagian bawah perut ibu teraba kepala, DJJ 120 kali per menit, odema pada kedua kaki, dan protein urin negatif. Apakah diagnosis pada kasus tersebut di atas? A. Eklamsia, B. Hipertensi kronik, C. Preeklamsia berat, D. Preeklamsia ringan, dan E. Hipertensi gestasional. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Hipertensi gestasional. Baik, kita ketahui bahwa hipertensi kronik yaitu ibu sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya ya. Untuk hipertensi gestasional, hipertensi yang muncul saat kehamilan. Preeklamsi yaitu ibu hamil dengan gejala peningkatan tekanan darah, protein positif, dan odema positif ya. Subsides preeklamsi ya, ini hipertensi kronik ditambah gejala protein urin positif dan odema. Terjadi pada ibu hamil setelah usia kehamilan 20 minggu. Untuk eklamsi, ya ini ditandai dengan adanya kejang ya. Maka untuk soal ini adalah jawaban yang tepat yaitu hipertensi gestasional ya, karena ibu di sini tidak ada riwayat hipertensi. Baik, soal berikutnya. Seorang perempuan berumur 35 tahun, G2 P1A0, umur kehamilan 24 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan mengeluarkan darah berwarna merah segar dan berulang. Hasil anamnesis, ibu merasakan nyeri dan kram pada perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, presentasi kepala, punggung kiri, bagian terendah janin belum masuk panggul, TFU setinggi pusat, dan DJJ 136 kali per menit. Apakah diagnosa yang tepat untuk perempuan tersebut? A. Antonia uteri, B. Perdarahan, C. Plasenta previa, D. Solusio placenta, dan E. Retensio placenta. Oke, maka jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu plasenta previa ya. Karena ini keluhan mengeluarkan darah berwarna merah segar dan berulang ya, kemudian terasa nyeri dan kram pada perut ya. Oke. Baik, soal berikutnya, seorang perempuan usia 23 tahun, G1 P0A0, hamil 16 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan mual muntah yang terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengkajian, nafsu makan menurun dan badan lemas. Hasil pemeriksaan, berat badan turun kurang lebih 1 kg, tekanan darah 90/60 mm Hg, nadi 110 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, lidah kering dan tampak kotor, mata cekung, pernafasan bau aseton, turgor kulit menurun. Apakah diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Morning sickness, B. Emesis gravidarum, C. Hyperemesis gravidarum grade 1, D. Hyperemesis gravidarum grade 2, E. Hyperemesis gravidarum grade 3. Benar ya, jawaban yang tepat adalah Hyperemesis gravidarum grade 2.
Kita ketahui bahwa hiperemesis gravidarum merupakan kondisi di mana ibu hamil mengalami gejala mual dan muntah yang cukup parah sampai mengganggu aktivitas ya. Adapun tanda gejala hiperemesis gravidarum grade 2 di sini yaitu muntah tak terkendali atau terus-menerus, kemudian lidah kering dan tampak kotor, berat badan turun, mata tampak cekung, dehidrasi, nafas beraroma aseton, wajah terlihat pucat, kenaikan suhu badan atau demam, dan frekuensi denyut nadi naik hingga 100 sampai 140 kali. Kenapa kita pilih D, hiperemesis gravidarum grade 2 ya? Hiperemesis ya. Karena di sini ada keluhan mual muntah yang terus-menerus sampai mengganggu aktivitasnya ya. Kemudian ada penurunan berat badan ya. Kemudian ada kondisi di mana lidah kering dan tampak kotor, kemudian mata cekung, nafas berbau aseton ini ya, dan ditambah dengan tekstur kulit menurun. Ya, nafas berbau aseton ini sudah mengarah pada hiperemesis gravidarum grade 2 ya. Baik, di soal berikutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, G3 P2A0, hamil 30 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesis terdapat nyeri perut menetap, gerakan janin tidak dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, palpasi perut teraba tegang dan keras, DJJ sulit terdengar. Komplikasi apakah yang paling mungkin terjadi pada janin sesuai kasus tersebut? A. IUFD, B. IUGR, C. BBLR, D. Prematur, E. Fetal distress. Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah IUFD ya. Oke, kenapa kita memilih IUFD ya? Oke, kita bahas. Baik, untuk kasus di atas tadi memang untuk diagnosanya adalah kaitannya dengan solusio plasenta ya, yang merupakan antepartum hemorrhagic ya. Jadi perdarahan menjelang persalinan yang terjadi pada kehamilan lebih dari 28 minggu ya. Kasus ini ya, ini mencerminkan kaitannya dengan kalau diagnosa adalah solusio plasenta. Namun untuk soal yang dipertanyakan adalah komplikasi apakah yang paling mungkin terjadi pada janin sesuai kasus tersebut ya. Jadi komplikasi yang disebabkan karena solusio plasenta ya. Jadi prognosis janin pada kasus solusio plasenta ini mengarah pada kematian janin ya, atau IUFD ya, intrauterine fetal death ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun, G3 P2A0, hamil 21 minggu, datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilan yang kedua kalinya. Ibu mengeluh penglihatan kabur dan nyeri di bagian ulu hati. Hasil anamnesa mempunyai riwayat penyakit hipertensi kronik. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150 kali per Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mm Hg, nadi 84 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, protein urin positif ya. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? A. Hipertensi kronik, B. Preeklamsia berat, C. Preeklamsia ringan, D. Hipertensi gestasional, E. Superimpos preeklamsia. Nah, ya, jawaban yang tepat adalah superimpos preeklamsia ya. Superimpos preeklamsia adalah preeklamsia yang timbul pada wanita hamil yang sebelumnya telah menderita hipertensi kronik ya. Di soal ini yaitu ibu mempunyai riwayat penyakit hipertensi kronik ya. Kemudian ada protein urin positif ya. Kemudian usia kehamilan 21 minggu ya. Ini bisa kita pilih jawaban yaitu diagnosa yaitu superimpos preeklamsia.